Jadi MICE itu sebenarnya kepanjangannya dari M-nya itu meeting, I-nya itu insentif, C-nya itu conference, dan E-nya itu exhibition. Nah, dari keempat itu tuh kita mempelajari jenis-jenis eventnya itu. Halo alumni Prade. Alumni Prade. Sorry ya masih lupa gue udah 2 bulan. Udah lama dipensiunkan Udah dipensiunkan ya. Terlalu imbang. OP saya. Hari ini kita kedatangan para alumni sebandung dari beberapa sekolahan ya kan? Betul. Ya. Betul. Dari kok kamu ketawa? Kamu bukan alumni SMA? Alumni SMA. Oh, alumni SMA juga. Pesantren cuma. Pesantren. Oh, Pesantren. oke. Coba sebutin Asmaul Husna. Oh, kelamaan enggak usah. Dulu nggak pernah kayak gini. Oh, dulu nggak pernah Pakai kayak gitu. sarung. Sekarang jadi gitu ya. Udah melek dunia gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahnya, ya Allah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Oke, perkenalkan satu-satu namanya siapa? Iya. Oke, mungkin dari aku dulu. Nama aku Boy Ramdhani. Aku mahasiswa NHI jurusan event. NHI jurusan event. Lo. Oke, kalau aku nama saya Riko, mahasiswa. Nama saya Riko. Aku atau saya, so. Saya aja deh. Saya, oke. Nama saya Riko, sama seperti Bayu, saya mahasiswa event semester 5. Semester 5. Sama nih. Sama kebetulan. Abdullah. Saya dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung, jurusan Manajemen Konvensi dan Event. Nama saya Faiz Akbar. Waduh. Oke. Panjang dia ya kalau dia. Panjang. Oke. Terus aku tuh pengen nanya gitu. Kalian itu masuk ke event gitu. Emang di situ harus dipelajari sedalam itu gitu yang namanya event itu? Oke. Kalau sebenarnya dari awal aku mungkin dari motivasi dulu ya. Motivasi aku masuk event tuh sebenarnya cuma kecemplung doang sih. Karena ibu saya juga di Karena NHI ibu gitu saya ya. di NHI, jadi saya masuk ke NHI. Dan pilihan pertama tuh sebenarnya saya mau prodi pariwisata. Tapi karena mungkin dari kepribadian saya lebih cocoknya ke event, jadi maksudnya ke event. Dan ketika saya masuk ke event, emang banyak banget yang perlu kita pelajari gitu. Kayak misalkan protokol-protokol soal yang ada di event tuh kan sebenarnya kita nggak bisa cari di luar sana, dan itu tuh ada gitu teorinya, dan itu sih yang kita pelajari. Oke. Terus kalau kamu? Kurang lebih sama sih. Sebenarnya niat awal pasti di antara kita semua pengennya ke universitas biasa kan ya. Sempat mau daftar di Unpad, biasanya yang jadi favorit anak-anak SMA. Cuman karena nggak keterima, jatuhnya malah kecemplung di NHI. Terus salah satunya emang sebenarnya di NHI itu yang favorit itu adalah di tata boganya, terus pariwisata. Sebenarnya kalau jurusan event ini nggak terlalu terkenal, betul. Karena baru kali ya itu Betul. jurusan Kita itu dari ya. 2007 kalau nggak salah. Iya. Awal berdiri. Iya. Ih, kata siapa? 2007. 2007. Awal Baru itu. Jadi baru ada jurusan hitungnya itu. baru, gitu. sedangkan jurusan lain tuh dari tahun 90-an, dari 80-an bahkan, karena STPB itu atau NHI yang sekarang Poltekpar itu salah satu universitas tertua Untuk di pariwisata. Indonesia, Ya, ya. untuk di Asia. Satu Dan terbaik ya. tertua nomor Dan 1 terbaik. sekolah pariwisata di Asia. Kalau Bangga gue sebagai alumninya dong. Bentar, ini Rahmat belum Rahmat. Faiz. Oh, Faiz. Rahmat siapa lagi Rahmat? Kalau saya sendiri sebenarnya dulu lulus SMA tuh nggak pengen banget kuliah om. Oh iya, Jadi- ngapain lah, nggak usah. Iya, udah 12 tahun sekolah nih capek kan. Betul, Pengen capek, nggak usah. libur dulu tadinya mau gitu. Cuma Kan? kebetulan karena pacar saya nyaranin ada promosi dari cutting saya semester 5 dulu. Lu tau nggak cutting apa? Kakak tingkat. Kakak tingkat. Oh, lu mikir banget lo. Gue tahu lu mikir banget. Dulu mereka ada mata kuliah tentang promosi dari jurusan ini. Terus dipromosikanlah lewat Twitter. Oke. Dari Twitter itu agak lumayan viral tuh, sampai sekarang pun masih banyak orang yang terinfluence sama Twitter itu. Terus gara-gara Twitter itulah saya tertarik gitu. Jadi dari situ, oh ini oke juga nih kuliah apa nih gitu. Dari situlah masuk NHI jurusan MKE event ini. Event. MKE ya. namanya. Jurusan MKE masuk sekolah. NHI. NHI. Iya benar. Oh, jadi nggak suggesting ceweknya dulu. Pacar Sekarang saya masih? dulu. Masih. Masih. Oh, hebat ya. Hebat ya. Udah ada 2 anak ya.
Belum. Terus gini, Hampir. Kalian ekspektasinya nih masuk NH, karena kan orang-orang tuh masuk NH tuh kayaknya santai, nggak kayak orang-orang deh yang kuliah normal lah ya kayak universitas lain gitu. Kalian ekspektasinya gitu nggak sih dulunya? Mungkin dari Riko dulu. Yang pertama pasti kita kan karena kebanyakan dari kita kejebak dari thread, sempat ada thread viral itu, iming-imingnya itu dulu kita kuliah sambil konser. Coba siapa sih yang nggak mau kuliah sambil konser? Terus dapat juga pas tiket untuk ke backstage, ketemu artis-artis kayak itu pasti jadi salah satu ekspektasi kita pas udah kuliah event. Iya. Tapi ternyata dapat banyak ketemu artis, ternyata kuliahnya nggak juga edan sih. gitu ya. Belum lagi terkenalnya kan cukup ketat ya di NH itu Betul. sendiri. Kita punya budaya sendiri yang nggak dimiliki oleh kampus lain. Betul. Kita berseragam, kita harus well groom banget di situ. Well groom, betul. Terus Terus itu berguna kan? Exactly, Iya. man. Iya. Takut ya? Takut dimarahin? Takut dimarahin Pak Faisal? Kalau sama siapa? Oh, itu bukan Faisal. Oh iya, Pak Nova ya? Iya, Pak Nova. Iya, Pak Nova. Iya, Berancin. Udah gitu, Rahmat namanya Rahmat. Faiz tante. Oh, Faiz. terus apa namanya? Ternyata di situ kan harus pakai seragam. Iya. Kuliahnya dari pagi sampai sore. Iya, betul. Ada pengabdian, Iya. ya kan? Ada lu tahu pengabdian nggak? Tahu adik gue di sana. Oh iya benar-benar. Ada pengabdian. Terus orang-orang libur dapat event, harus kerja gitu kan ya. Ada casual gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih bahwa itu tuh benar-benar kalian berbeda dari anak-anak kuliahan yang biasa? Punya yang- pride tersendiri lah kalian tuh. Ngerasa beda sih karena dari kuliah lain kan sebenarnya lebih banyak teori ya. Betul. Kalau misalkan untuk DNH ini karena kita D4 lebih banyak ke praktek. Dan itu menurut aku yang lebih dirasain emang lebih berguna juga karena aku bisa langsung terjun ke lapangan, aku bisa ngelihat cara kerja orang lain tuh seperti apa dan itu tuh bisa aku implementasikan juga gitu. Dan ya udah itu aja. Giliran kamu ngomong Is. Udah, Is. Mungkin lebih ke jadi praktisi ya. praktisinya Praktisi lebih, ya. Kalau kampus kan mungkin sekarang arahnya mungkin lebih ke akademisi ya. Iya, betul. Ya kalau dari kuliahan ya yang kayak reguler lah. reguler ya, mungkin kan jatuhnya kalau nggak ke pekerjaan kantoran lagi, kalau nggak mereka jadi dosen lagi, kalian kan jebolan kan kalau gue lihat gitu, pengalaman teman-teman gue juga yang dulu di SCPB, dulu sebutnya masih SCPB kan, orang-orang yang begitu lulus lu udah pasti bisa kerja, tidak dipertanyakan lagi kredibilitas kalian untuk minimal gimana caranya beresin spray dengan cepat, baik dan benar, ya kan? Itu Bener kalau nggak? anak rom ya kan. Minimal gitu. Iya, benar. Ya kan, minimal gitu. Tapi kalian tahu gitu caranya, tidak hanya dengan teori, ini ditarik, ini diginin, enggak, tapi kalian sudah melakukan itu semester by semester. Iya. Iya kan? Dan aku tuh sebenarnya tipe orang yang kalau misalkan teori itu kurang. Jadi aku lebih suka praktik dan lebih masuk kalau misalkan aku terjun langsung ke lapangannya gitu. Betul. Kalau misalkan untuk teori aku tuh kan tipe orang yang nggak bisa diam gitu. Kalau misalkan diam di kampus. Kecicilan mungkin ya. Iya. Kayak misalkan orang lagi diam, aku ambil kacamata terus aku masukin ke kolam renang. Terus Lebih kriminal ya gitu ya. Barangnya bagus. ya pokoknya aku tuh orang yang nggak bisa diem. Nah makanya kalau misalkan aku diem terus di kelas kayak ngedengerin dosen ngomong tuh paling cuman 5,5% lah yang masuk gitu. Jadi Kecil banget dong. iya kecil banget. Kapasitas otaknya. Gak gitu. Jadi gimana bisa lulus SMA? Lu SD teori semua. Lu bayar terus ya. Kalau nggak nyogok kongguan. Jadi ya bersyukur juga gitu bisa nemu Poltek Parenhai dan sekarang. Lu menyesal sekarang? Kan dulu kan lu kadang-kadang kan pengen masuk universitas negeri yang mainstream kayak misalnya negeri gitu ya. Nggak ada ya, anak NH emang nggak ada yang menyesal Nggak ada yang dimasukkan menyesal NH. kalau gue Nggak lihat. ada. sih. Di zaman gue juga kadang gue yang universitas mainstream ya melihat anak NH itu begini loh. Mereka tuh anjing hidup dengan dunianya sendiri. Kalau bikin party ya di situ aja daerah mereka. Nggak pernah kalau kita bikin event, misalnya gue dulu ITENAS. Kalau gue bikin event, ketemu anak Unpad, ketemu anak Unpar, ketemu anak Unpas dan macam sebagainya. Tapi nggak pernah ketemu anak-anak NHI. Betul. Dan kalau NHI bikin event party di daerah mereka selalu menggila, terdengar gaungnya sebandung. Tapi nggak pernah ada. Gue mendengar anak ITENAS, anak Unpad, Unpas dan macam-macam ada ke area mereka. Jadi punya
eksklusivitas sendiri. Tau nggak? Dan itu terdengar. Anjing kemarin NHI bikin acara ini, wah ini gitu. Tapi kita nggak ada di invite satupun para mahasiswa. Waduh, bener kan? Iya kan? Dan itu terjadi sampai sekarang pun mungkin masih menurut gua. Bukan gitu. Saya sebagai alumni NHI Gimana? saya tertekan loh di gini. Saya tertekan loh. Kita jadi satu lawan semua kampus nih jadinya. Ya, tapi that's the fact kan? Iya, Faktanya memang seperti itu. Iya. Karena gini, karena NHI itu kan kita tuh benar-benar yang anak hotel, anak perhotelan, anak pariwisata gitu ya, yang memang sebenarnya tuh bukan hari-hari, bukan event yang besar gitu buat kita sih gitu. Iya. Itu cuma kebersamaan kita kayak gini loh. Kalau di NH itu ada yang namanya gathering, ada yang namanya welcome party, Iya. ada yang namanya Farewell party farewell juga. party. Party, betul. Udah gitu terus ada yang hotelier night. Itu memang acara-acara yang Enak banget tiap hidupnya jurusan party gitu terus. loh. Karena apa? Karena gini, karena itu buat anak-anak praktek saat itu. Kalian gitu. kalian kuliah hidup dengan party, kami kuliah hidup dengan tugas dan deadline. Nah, makanya What itulah the- bedanya anak NH gitu. Kita juga sama tugas, cuman party juga. Nah, gitu. Iya. Justru party itu adalah tugas kita. Gini, anak event yang dia ngadain ya kan? Iya, Anak event iya. yang ngadain. Udah gitu giliran untuk makanannya adalah anak-anak tata Kitchen, boga dari tata gitu, boga. anak kitchen. Terus nanti kue-kuehnya anak pastry gitu Iya, kan. iya. Lebih kayak gitu. Karena sudah didukung dari setiap Iya, semuanya prodinya, tuh kan? prodinya udah ada dan memang ada event-eventnya tuh setiap itu tuh nggak hanya itu loh, Nes, nggak hanya setiap setiap kampus ya, tapi tiap jurusan. Jadi tiap jurusan itu kalau misalnya ada mahasiswa baru, itu kita ada welcoming party Betul, gitu. biar pelan Iya. tapi party ya. Nah, itu udah. Terus kalau udah ini Tahu lu, bener kan? Iya benar. Iya Biar kan? pelan tapi Kalau party udah- kan? Kalau ada akhir semester gitu tuh ada party juga akhir semester Iya, betul. ya kan? Kayak kemarin tuh ada apa sih kalian kayak yang pakai baju-bajunya baju SMA, NH Night. Nah, ya. NH Night gitu. Makanya kuliah DNH itu memang berat. Pada saat lagi kuliah kita yang nggak lagi-lagi. berat kalau lu nggak suka Iya, kan. Kalau benar. passion lu di situ nggak ada yang berat sih menurut Iya, gua. betul. Lu akan asik dan itu lu banget. Kayak lu nggak bisa diem kan. Karena lu enjoy. Karena lu misalnya kayak ke gua gitu masuk arsitek lu bisa bisa kejar-kejar lu guling-guling lu pasti ya kan. Mungkin karena passion kalian di situ. Sekarang balik lagi kalau ke event gitu ya. Kalian kan pasti udah pernah masuk ke Dunia event. IO gitu kan, yang the real event gitu kan. Kalian ngerasa nggak sih perbedaannya dengan orang-orang yang istilahnya sama bekerja sama kalian? Mereka mungkin autodidak belajarnya Ya, sama betul. kalian yang memang sudah secara teori segala macam kalian udah tahu detailnya. Iya, secara keilmuan. Keilmuan. Karena Ngerasa nggak menguasai. bedanya? Kerasa banget sih. Kalau mereka tuh lebih tahu kayak detail-detail ketika di lapangan tuh kayak apa. Karena kan kita sebenarnya selain dari praktik juga kan belajar teori, jadi kita lebih tahu kayak ilmu dari beberapa unsur-unsur dari event tuh apa gitu. Tapi mereka juga yang lebih tahu aslinya kayak gimana gitu. Dan itu tuh yang ngebantu kita untuk apa ya, lebih Explore. explore lagi gitu. Gitu sih. Bapak mau ngomong mungkin Bapak kayaknya culang-cilang dari tadi. Mentang-mentang dia di atas tuh kayak yang memantau gitu tau gak sih? Sini saya biar ngomong. Kayak pengawas gitu. Enggak tahu dia di sini sebagai maskot doang. Iya. Lu udah duduk aja lu berdiri Oh di mungkin sini. ini adalah maskot di jurusan MKE mungkin ya. Gitu Ini kan. lebih ke dia sih. Oh lebih ke dia. Ke dia. Oke. Terus kalau kamu pernah ikut di event apa gitu, event besar lah. Event Pernah. bikin acara pengajian mungkin Apa? gitu. Oh enggak. Ya alhamdulillah lumayan lah, ada beberapa event yang pernah diterjuni gitu. Yang paling yang membedain dari Bukan terjun payung dong. yang ngebedain dari orang-orang praktek yang otodidak sama kita sih, kalau dari dosen-dosen sih lebih harapannya karena kita belajar dari kampus, jadi harapannya Ya karena secara keilmuan. jadi kita lebih bisa memanage masa, memanage waktu, manage uang dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke manajemennya sih kita. Jadi yang ngebedain antara kita dan orang-orang otodidak di luar sih lebih ke Ya kan sekarang manajemennya. banyak ya yang
wah gue sekarang IO dengan latar belakang mereka secara keilmuan mereka tidak belajar tentang IO seperti kalian ya. Yang tadi disebutin apa, Richard siapa namanya? Bayu. Oh Bayu. Ya, gue suka bermasalah dengan Dia nama bermasalah orang. dengan nama orang, dia jauh lah. Dari dulu Salah dengan nama laki-laki ya. Kalau cewek inget banget ya. Nah, kalian kan secara teori dan apalagi tadi kita bilang NHI itu atau ini kan lebih ke praktek ya. Dan tadi kita udah sepakat kalian tuh kalau udah lulus tuh udah pasti orang siap untuk langsung bekerja. Amin. Amin juga. Yang membedakan kentara banget membedakan kalian dengan orang-orang yang mengaku gua IO nih padahal otodidak dan tidak sekolah seperti kalian tuh sebenarnya paling terlihat itu di sebelah mana sih perbedaan kalian? Paling Sama-sama dari nih, misalnya ini. sama-sama kalian baru lulus. Iya. Ini anak-anak kemarin kita sempat ya Ria nge-hostin ada mereka juga katanya IO juga tapi basicnya yang siapa itu Iya. dari anak Ilkom biasanya banyaknya. bukan anak komunikasi dia pokoknya anak Unpar anak mana gitu yang tadi basicnya bukan itu terus digabung jadi IO juga. Apa perbedaan kalian dengan satu dengan umuran angkatan yang sama? Biasanya kita juga sering nemuin ketika terjun di sebuah event ketemu sama yang cuma lulusan SMA atau lulusan SMK yang nggak ada latar belakangnya event Betul. sama sekali. Tapi kerja bareng kita. Nah, yang ngebedain kita sama yang mempelajari soal event biasanya di pembagian job desk. Biasanya kalau kita nih yang udah mempelajari sebuah event, biasanya jauh lebih dapet tingkatan yang jauh lebih atas dibandingin yang lain. Biasanya nih buat teman-teman yang mungkin ngakunya otodidak atau misalkan lulus SMK Tanpa kita merendahkan mereka ya. Ini hanya secara keilmuan ya. Ya. Betul, biasanya mereka cuman kayak ngegulung kabel biasa kan tugasnya atau mungkin di sana mereka jadi runner untuk disuruh buat mengambilkan double tip dan lain-lain. Sedangkan kita di sini yang mempelajari event biasanya jauh lebih dekat dengan atasan, dengan petinggi-petinggi dari IO-nya Lebih ke itu stage sendiri. manager, Jadi iya kayak betul. gitu-gitu Jadi kita ya. langsung lebih dipercaya di posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang tidak mempelajari keilmuan event ini. Paling Terus itu gini, yang membedakan. kan kalau kita ngomong event itu kan kalau orang lihatnya event kayaknya hanya lebih ke konser gitu kan. Padahal kan nama event ini kalau kita pelajari di kampus gitu ya, gue nafsu gue kalau belajar itu. MICE katanya gitu kan ya. Apa sih MICE itu? Anak tikus. Bukan. Bukan. Coba. Jadi MICE itu sebenarnya kepanjangannya dari M-nya itu meeting, I-nya itu insentif, C-nya itu conference, dan E-nya itu exhibition. Nah, dari keempat itu tuh kita mempelajari jenis-jenis eventnya itu, dan nanti tuh kita kalau misalkan udah lulus bisa langsung karena kita udah ada mempelajari itu dulu Semua. dari sebelumnya, makanya kita bisa langsung bahkan OJT-nya itu jadi magang. Magangnya tuh job job training. training. Banyaknya juga ya ke arah situ gitu. Dan mungkin tadi yang ngebedain kita sama yang event belajar otodidak, mereka tuh mungkin lebih kebanyakan ke arah konser dan lain-lain gitu. Dan biasanya yang buat MICE ini tuh ada ilmunya sendiri dan kita juga harus tahu template-nya mereka tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu sih. Ya terutama kayak ini kali ya, kayak exhibition gitu ya kan. Exhibition. Terus orang-orang tuh tidak pernah berpikir bahwa meeting itu juga adalah event loh gitu kan. Karena meeting itu tuh nggak hanya yang orang duduk di meja kemudian meeting gitu. Karena meeting itu unsur-unsurnya tuh sebenarnya banyak ya kan, gitu betul. kan. Terlebih lagi kalau misalkan si meetingnya itu internasional, di situ Nah. dibutuhkan misalkan ada interpreter atau penerjemah di situ, terus ada seating arrangementnya juga, apalagi kalau misalkan kita sudah mengundang delegasi dari luar negeri seperti G20 mungkin kemarin, itu pasti di situ butuh ada dasar ilmunya gitu, nggak bisa sembarangan. Ya, karena skop kalian lebih besar dan lebih luas ya sebenarnya. Sangat. 4 tahun cuy sekolahnya. Lu duduk sini deh, gue yang duduk sini. Lu ganti-gantian mikir. Jadi lu duduk sini megang mic, gue di sana ngeprokin aja. Ya. Gue iri sama posisi lu di situ. Saya supporting aja sih, dukung, ketawa gitu. Ini gue main nanya, kalian ini dengan pernah nggak satu event barengan? Pernah. Atau kalian punya sendiri-sendiri? Lu punya sendiri, siapa Rahmat? Tapi biasa. Punya sendiri, Faiz punya sendiri, terus lu. Tapi biasanya ini udah punya pegangan ya. Gue punya, maksudnya punya agent yang di sini, gue yang agent di sini gitu udah punya pegang masing-masing ya. Apa kalian ada pengen, yuk kita kerjasama bertiga bikin satu nama gitu? itu juga ada. Oh, itu ada, Iya. tapi ada side job yang lain juga di selain kalian bertiga. Ya, cuman ngejawab yang tadi emang kita tuh karena
karena ini ada prodinya, justru kita di situ tuh kita dikumpulin untuk buat event bareng-bareng gitu. Di situ makanya mungkin ngejawab yang tadi juga apa bedanya kayak kampus NHI dan yang lainnya. Mungkin kampus yang lainnya tuh kayak mereka kalau misalkan dikasih tugas per individualis. Betul. Tapi kalau misalkan kita kalau dikasih tugas tuh barengan gitu. Makanya chemistry kayak tugas mungkin kelompok ya. Mungkin menurut saya chemistry kita tuh bisa terbentuk dari situ karena kita sering dikasih tugasnya tuh ya bareng-bareng gitu. Kayak gitu dan Teamwork ya. Iya, betul. Dan Teamworknya udah terbiasa ya. kita tuh lebih sering dikasih event kampus biasanya itu tuh yang ngerjain dari prodi event juga, jadi makanya kita banyak ketemu di proyekan kampus-kampus gitu. Kayak waktu itu di Cikole itu apa yang ada yang yoga yang kayak iya. gitu-gitu ya. Ya, itu tuh jadi ada program dari dari prodi kita yang namanya tuh creative event. Jadi setiap di semester 5 kita harus bikin event sendiri yang berbeda dengan konsep-konsep yang lainnya. Kayak misalkan tahun lalu tuh ada yang namanya Vocalize. Jadi event lomba voice over. Jadi voice over tapi antar benua. Internasional Oh, okay. pokoknya cakupannya internasional tapi online. Jadi voice over online competition gitulah. Ya. Dan tahun sebelumnya juga ada yang namanya Freestylenesia kan karena kita waktu tahun-tahun kemarin tuh ditempa sama pandemi, kita nggak bisa ketemu secara langsung, secara kita juga harus beradaptasi gitu dari event. Jadi tetap event itu tetap harus berjalan walaupun secara online gitu ya. Dan kita nemuin konsep online itu jadi kita ngebuat perlombaan freestyle bola tapi dengan cara direkam dan dilombain di situ. Itu alhamdulillahnya peserta udah sampai berapa benua sih? 5 benua. 5 benua. Berapa negara? Lupa. Kayak 100 lebih lah Terus pokoknya di gini, atas 100 lah. kayak tadi kan dia bilang bahwa project-project itu per semester berbeda-beda kan ya. Iya, Nah, betul. dan itu project itu kan project besar yang kayak internasional. Berarti kan semester yang lain tuh kebawa juga kan, panitia kan nggak mungkin cuma anak semester 5 misalnya gitu. Itu ada tingkat-tingkatannya nggak sih? Kalau kayak di ROM nih, yang kayak di ROM tuh kan kalau yang semester 1-2 tuh jadi cuma yang Basic. cuma ngepel gitu kan, Ya, yang basic. ini supervisor bisa begini, yang ini manajer gitu kan. Di situ juga begitu nggak sih? Ada. Kalian? Oh gitu. Gimana tingkatan kalian? Tingkatannya ya. kalau kalian? Sama. Ya kurang lebih. Kurang lebih sama sih. Si jobdesknya aja mungkin. Jadi paling yang ngebedain antar semester tuh kalau kita mungkin lebih dari awal Faiz. biasa kan anak yang semester Siapa awal Rahmat? semester 1-2 itu lebih ke runner sebutannya Ya, kita. Jadi runner. mereka yang bakal diperbantukan yang jatuhnya lebih ke ngebantu Kru kita lah aja. gitu ya, lebih Kru kru. misalkan yang disuruh-suruh. Jadi mereka tidak dilibatkan secara mendalam di dalam sebuah event, tapi lebih ke nanti hari aja apa yang misalkan perlu diperbantukan seperti hal-hal ada yang jatuh barang misalkan bantu dibenerin, bantu mengangkat sesuatu. Nah, itu biasanya mereka tuh udah dimulai dari Karena basic momennya dulu. mereka juga akan ada nanti. Iya, Betul. betul. Next year-nya. Ada tas itu, iya. Setidaknya Karena mereka kan- basically-nya tahu mereka dia Iya, udah pernah di posisi itu. Iya. Betul. Secara tidak langsung mereka juga ngelihat gitu cara kerja kita gimana. Jadi biar buat tahun depannya juga Ya. mereka udah kegambar gitu. Ketika mereka naik menggantikan posisi kalian, mereka naik level, mereka juga tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat adik-adiknya di bawah. Iya, Betul. gitu. Lanjut lagi naik semester 3 3, mereka 4. langsung bakal diperbantukan jadi bagian dari kita. Jadi jauh lebih dalam Lebih dilibatkannya. ke LO gitu Betul. kali ya. Jadi ikut membantu kontribusi bagaimana konseping dan perencanaan. Lalu setelah naik lagi ke semester yang lebih tinggi lagi, mereka langsung benar-benar dilepas. Jadi mereka benar-benar sendirian membuat dan konsep konseptornya. dari nol. Jadi headnya Jadi gitu di Jadi masing-masing headnya. divisinya kayak gitu. Oh, gitu ya. Seru kan ya kuliah di situ ya? Kalau kalian belajar RAB? Betul, belajar. Itu Cuma cing ngitung pajaknya. Belajar accounting, belajar. Gimana ngitung pajaknya? Kemana larinya ngitung pajak? Kalau larinya pajak kemana bukan urusan mereka juga. Bejakeun we da saya mah masih kuliah. kan ada divisinya masing-masing. Mungkin bisa Iya. disebutin tadi divisinya kamu apa?
kamu saya mau nanya ya, kalau Iya. dia IP-nya berapa kok kayaknya yang berat-berat dikirimnya ke sini mulu. Enggak, divisinya apa Riko? Jadi biasanya Terus untuk kemarin, si Coy. keuangan kemarin itu misalkan kita dilepas ke bendahara nih soal per RAB-an. Betul. Nanti itu dihandle sama tim bendahara. Terus nanti juga yang bakal ngebantu dalam sebuah acara misalkan nggak akan 100% keuangan itu didapat dari prodi dari kampus kita ngasih. Biasanya nanti bekerja sama dengan tim marketing. Nanti tim marketing juga bakal bantu mencari dana. Idealnya adalah biasanya kita menerapkan konsepnya itu 50% dana itu dari kampus, 50%-nya lagi kita nyari dari tim Sponsor. marketing. Nanti dilepas dibagi lagi dipecah jadi sponsor, terus ada juga media partner juga. Ada mungkin supaya meringankan budget kita ada visitor promotion juga. Jadi gimana caranya kita mendatangkan para pengunjung tanpa mengeluarkan biaya, itu nanti ada tugasnya dari tim visitor Itu ada promotion. ilmunya juga ya? Ada. Aduh. Guys. Terus jadi kalian itu sebenarnya lumayan juga ya, jurusan kalian itu sebenarnya menguntungkan buat NHI sendiri ya. Betul NHI banget. sendiri Jadi- dia berpromosi gitu kan, dengan melepas anak-anaknya sok gitu, marketing gitu Tapi ya. kan simbiosis mutualisme, kalian Iyalah. dapat ilmu, mereka juga dapat benefit. Nggak, tapi mereka juga mendapatkan pekerjaan itu kalau nggak membawa nama NHI gitu, siapa yang ngelirik gitu Betul kan? banget. Iya. Ada prestisnya tersendiri. Prestisnya Iya, sendiri, iya, simbiosis gitu. mutualisme. Kalian juga kan kuliah di sana, dapat bantuan dari kampus juga memperkenalkan nama mereka, kalian juga ready gitu kan. Karena hidup kalian kalau udah lulus nggak jauh dari situ juga kan Iya. pasti Bahkan kan. nih waktu kita event di Jakarta sempat nih ada yang mahasiswa-mahasiswa yang sebel gitu sama anak NHI soalnya ketika mereka Nggak usah interview Jakarta, kerja, Bandung juga banyak yang sebel kok. Ya ketika terusin. mereka interview kerja Gara-gara diajak party. Iya. Gila gue 5 tahun gak pernah diajak party anak NHI. Kita kayak lagi kalau mencari sesuatu. Iya, dari Surabi. Itu dia. jadi kalau mereka interview kerja bareng sama anak NHI biasanya mereka jadi bakal kalah nih. Jadi bakal yang keterimanya tuh cenderung anak-anak NHI. Ya itu mereka terjadi juga- di mana-mana kok. Di mana-mana. Di mana-mana ada itu. prestis Gak usah bilang tersendiri. Jakarta. Jangankan Yang terdekat mahasiswanya. kalian aja, Bandung aja. Lu ngasih banget tuh sama anak NHI. 5 tahun party keren mulu, nggak pernah dibawa. apalagi yang terakhir kemarin itu reuni akbar Carnival NHI luar biasa. Terus dulu juga kalau nggak salah, kalau gue liat adek gue tuh dia selalu membanggakan tiap tahun itu kayak ada apa sih? Kayak ada bilangin gue nggak ada. Kayak apa sih? Kayak pameran apa sih yang tiap tahun kalian ada? Oh ya ada yang pameran itu kan ada. NTSC. Apa sih ya kayak travel apa? Ada Oh, iya, travel ada. janji Ada kita travel. itu juga bakal ada lagi di tahun depan di awal tahun di Iya, terus kayaknya Jakarta. kayak always sukses gitu ya kalau gue ngeliat IG story-nya adik gue gitu ya. Wah. Kayaknya kalau acara NHI kalau ngadain tuh nggak ada sepi-sepinya ya. Iya, mungkin kalian sudah terbentuk seperti itu ya, termanage. Kayak kemarin juga ada yang jualan-jualan kayak bazar jual-jualan makanan-makanan Iya, itu betul. ya. Itu di NTSC. NTSC. Oh, itu Jadi- kan tiap jurusan ya. Jadi di di NHI-nya tuh bikin perlombaan gitu. Jadi tiap jurusan tuh bikin perlombaannya masing-masing. Kayak misalkan buat perjalanan mereka bikin perlombaan Tour untuk package. pakai tour gitu misalkan. Package. Terus dari prodi event misalkan bikin Proposal. perlombaan, Proposal. ya lomba proposal kayak gitu-gitu. Terus ya udah nanti dikumpulin di situ dan kita juga ada bazar, jadi kita juga ngundang tapi ini pesertanya teh khusus- Nasional. Jadi kita pesertanya nasional, bahkan ada juga peserta internasionalnya untuk beberapa lomba yang bisa online. Seperti ada video competition juga untuk mahasiswa pariwisata, promosi pariwisata. Itu tuh ada mahasiswa dari negara mana ya lupa. Itu juga ikut serta. Pakistan juga. iya, dari Argentina yang kemarin juara. Enggak bukan. Ini ngomongin Piala Dunia ya. Gue masih gak terima Prancis kalah. Karena di situ kita mengundang seluruh universitas ataupun juga politeknik di se-Indonesia, terutama ada 5 politeknik pariwisata se-Indonesia diundang. Mumpung ada momen seperti itu, kita juga nyediain bazar. Jadi jadi jual makanan. kampus-kampus dari luar kan rame menggunakan bus ke Ke kampus kampus, kita. Sekalian kita adain bazar juga. Terus kayak porak kayak gitu masih ada di sana. Ada. Masih ada. Namanya tuh Apa namanya? Beatfest. Beatfest. Oh. Kebetulan karena terpotong pandemi ya Iya, kemarin, jadi ada sih ya dari 2019 terakhir
Yang gue Terakhir tunggu kalau nih. nggak salah 2019 gitu Beatfest terlaksana gitu. Sampai sekarang karena masih ada masih. pandemi gitu jadi belum terlaksana lagi. Jadi kalau anak NHI dulu ya, dari dulu kalau udah ada namanya Porak itu adalah event yang paling kami tunggu-tunggu. Pertama bergengsi buat tiap jurusan. Pertama karena tidak kuliah dalam 1 minggu. Nggak kuliah dalam seminggu, dapat dispensasi kan. Pokoknya acaranya itu cuma yang tanding olahraga, mau ada kabaret, Tahulah. ada apa Party kayak gitu. lah, pokoknya party aja lah, seminggu party kita Pakan tahu. olahraga dan seni gitu kan, por seni. Pokoknya kayak gitulah gitu. Itu paling ditunggu-tunggu karena Porak-poranda. sangat bergengsi gitu. Dan kayak jurusan pariwisata itu dulu tuh sering banget juara vokal group. Gitu. Jadi juara pariwisata itu paling ditakuti di vokal grupnya. Gitu. Sebagai alumni kan gue harus membanggakan kampus gue juga ini, ya kan? Kalian sanggup gak sih 5-10 tahun ke depan kalian bikin event tapi nggak nasional tapi internasional gitu? Sanggup banget gak sih? Sanggup sih. Sanggup bikin event Sanggup lah, orang apapun sekarang lah. aja dia mahasiswa udah ngadainnya Iya, berapa maksudnya benua gitu kan? event besar gitu yang misalnya tidak hanya kalian yang dikenal gitu, maksudnya Indonesianya yang dikenal gitu. Karena sampai saat ini gue belum melihat sampai segitu ya, misalnya event yang ya kemarin kan kita kayak sirkuit balap bla 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 ya gitu kan, lebih banyak yang mencaci maki daripada kesuksesannya gitu ya. Ya gue harapin dengan gue bicara dengan kalian, ekspektasi gue cukup besar ya dengan lu menceritakan teknis pengelolaan keuangan dari prodi dan kalian punya keahlian masing-masing yang bisa ditonjolkan. Gue berharap mungkin generasi kalian nanti 10 tahun ke depan ya bikin Harus event bisa. internasional besar apa gitu ya. Biasa orang, wah Itu si Rahmat ternyata yang bilang. gue tahu dia anak. Gue tahu dia anak Gua nih, tahu nih. namanya Rahmat. Oh, bukan. Siapa? Siapa ya? Tapi gue dulu manggil dia Tadi Rahmat. dulu manggil Rahmat. Kan Hunos ya. Hunos ya. Bener gak? Nah, itu ekspresi kalian. Karena gue pikir kalian nggak pintar tapi cukup amat sangat cerdas. Yang dibutuhkan orang di kita kan orang jujur dan cerdas ya. Nah, Betul. Ya, gitu. itu aja. Kalau pintar kalian mau bekerjakan orang pintar nantinya. Ahli sound kan pintar. Ya. Kalian pekerjakan ya. Ahli listrik kalian pekerjakan. Mereka pintar tapi kalian cukup cerdas. Oke, sekarang silahkan kalau mau mempromosikan Ya, kampus dan kampus jurusannya, kalian atau mangga. event terdekat atau event terdekat apa yang atau bakalan jadi. mencari yang mau sponsori kalian, silakan. atau Rahmat Nggak ada prepare ya. ya nggak ada dia namanya ya harus ready dong. Buat promosi kampus dulu aja kali ya. Boleh, Kampus dan boleh. prodi. Oke, buat teman-teman di rumah yang lagi Gini, nonton. kalau di sini kan mungkin- banyaknya alumni yang nonton, jadi Ya. om tante Oke. gitu kan, Om-tante. ada om tante yang mau Iya, oke. nyekolahin anaknya kuliah gitu. Nah di NH gimana? Buat om dan tante yang lagi nonton mungkin yang bingung nih anaknya bakal dikuliahin kemana, jangan lupa kuliahin anaknya di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, jurusan perjalanan program studi event management. Karena selain murah, kita ini UKT-nya atau uang semesterannya itu hanya 2.050.000. Coba bayangin di mana lagi kuliah yang semurah itu dan juga fasilitasnya udah all in. banyak banget. Fasilitasnya udah all in. Kita dapat seragam dan lain-lain. Fasilitas kampusnya juga lengkap dan juga Dan terjamin. lulusan Betul. terjamin Buat gitu. teman-teman yang mungkin suka jalan-jalan gitu ke luar kota, di NHI kalian bisa di Ada field fasilitasin. trip. Ada field trip Itu kita ada jadi- field trip kalian walaupun dibayarin. walaupun harus ngisi checklist gitu ya. Iya, betul. Ada gini tau gak sih kalau checklist ya, tempat sampah ada berapa biji, Nah, itu. toiletnya ada berapa, Betul. itu diisi. Dan Diisi. kemudian setelah pulangnya Kilometer, berapa kilometer ya kan. Isi bensin berapa berapa liter itu gitu. diisi. Itu diisi. Udah gitu tuh selesainya ada laporan. Kita harus buat Harus laporan buat juga. laporan gitu. Tapi seru kok teman-teman. Seru banget, seru banget. Seru. Dari mulai nasional di Indonesia sampai bahkan kita bisa field trip atau studi lapangan ke luar negeri juga Iya, loh. betul. Dan itu tuh gratis teman-teman. Terus kayak job training juga banyak yang di luar negeri kan ya. Betul banget. Apalagi teman-teman yang perhotelan bisa sampai ke Keluar Dubai, negeri tapi gratis. Hong Kong dan lain-lain. Dan OJT sekarang kalau anak Tata Boga tuh udah sampai ke Amsterdam loh. Ya. Betul. Gitu. Oke. Oke, kayaknya gitu aja. Terima kasih banget. Ya. Kalian nunggunya cukup lama sih ya. Ya. Kalau kita ngobrol-ngobrolnya cuma segini doang. Ya kalian pokoknya luar biasa lah. Nah,
Pokoknya kalau ntar kira-kira 10 tahun kan lulus berarti berapa? 1,5 tahun lagi. 2024 gitu. 2024 ya kan? Ya, 2 tahun lagi. 2024 1,5 tahun lah Ya, gitu kan. kita tunggu lah. Kita tunggu lagi kira-kira 5 tahun lah ya. Wey, Ada event gitu si ada promotornya gitu. Udah ada Rahmat sebagai promotor gitu Promotor, kan. si Rahmat. Gitu. Gue pernah lihat di mana nih si Rahmat. Mana ya gue lihat ya gitu. Dia bikin namanya Rahmat Production. Nggak, tapi ini apa namanya, karena kita YouTube ya kan, karena kita YouTube ini ada loh rekamnya bahwa kalian berjanji nih membanggakan kampus dan membanggakan Indonesia, membuat event internasional yang lebih keren lagi. Oke, thank you banget ya. Thank you banget semuanya. Terima Thank you banget, kasih. kalian luar biasa. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih, Alumni Alumni Plat Plat D. D. Gue sampai lupa gue ngomong apa. Iya, sama. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.